Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Untuk pertemuan hari ini sesuai yang sudah diinformasikan, kita akan membahas pemantapan yang ada di PPT. Oke. Kita langsung aja ya. Dalam pemantapan ini menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Pada materi di depan Anda telah mempelajari penyelesaian persamaan dengan bentuk umum fx sama dengan c. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx dan nilai mutlak fx sama dengan gx. Nah, di sini yang bagian A ada soalnya itu menyelesaikan persamaan nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan nilai mutlak 6 tambah 2x. Nah, ini soal ini itu merupakan bentuk dari nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Dalam penyelesaian ini ada yang menggunakan dengan cara grafik, kemudian cara analisis nilai x, dan cara apa lagi? Mengkuadratkan kedua ruas. Oke, sekarang kita ke pertama dulu dengan cara membuat grafik. Nah, sesuai yang kemarin di PPT itu kan jika berbentuk fx gx maka kalau membuat grafik itu dibuat y1 nya berbentuk nilai mutlak fx, y2 nya nilai mutlak gx. Nah, y1 nya fx yaitu nilai mutlak x kurangi 2 dan y2 nya dari nilai mutlak gx yaitu nilai mutlak 6 tambah 2x. Nah, kalian dibuat grafiknya y1 ini, kemudian y2 juga. Nah, di sini sudah terbentuk grafiknya. Di dalam membuat grafik itu, jika terjadi perpotongan antara y1 dan y2 itu yang disebut penyelesaiannya. Nah, di sini kan ini y1 nih, y1, y2 ada perpotongan kan? Nih, antara grafik y1 dan y2, perpotongannya ada di sini dan ini. Nah, yang ini perpotongan ini berarti ada di x nya berapa? Nah, di x nya min 8 dan x nya, nah ini di sini dilihat karena di bawahnya sudah ada ya. Penyelesaian x kurangi 2 sama dengan nilai mutlak 6 tambah 2x adalah min x 8 dan nah di sini sudah disebutkan min 4/3. Kita tinggal tulis di sininya min 4/3 gitu. Nah, jadi penyelesaiannya itu x nya itu ada di min 8 dan x sama dengan min 4/3 gitu. Terus sekarang cara analisis nilai x. Gimana cara menganalisis nilai x? Nah, di sini sudah dituliskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tentukan pembuat 0 nilai mutlak fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Jadi di pembuat 0 dulu. Kemudian letakkan pembuat 0 pada garis bilangan sehingga berbentuk interval yang dibatasi pembuat 0 tersebut. Nah, kita yang satu dulu deh. Tentukan langkah pertama itu tentukan pembuat 0 nilai mutlak yaitu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Nah, kita ke langkah satunya nih. Cara untuk pembuat 0 nilai mutlak. Fx-nya disama dengan 0 dan gx-nya juga sama dengan 0. Nah, ini yang fx. Ya kan? Fx itu kan dalam soal x kurangi
2. Gx nya nilai mutlak 6 tambah 2x. Nah ini yang fx, ini yang fx ya, ini yang gx. Nah gitu. Nah untuk yang fx, nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan 0. Ini di pembuat 0 ya. Maka nilai x kurangi 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Terus ya, masih ada yang belum bisa pindah ruas. Kalau kan intinya sebenarnya nggak ada yang namanya pindah ruas ya, tapi kalian sudah mengenalnya pasti dari awal kalian belajar tuh istilahnya pindah ruas. Nah di sini tuh kan x min 2 sama dengan 0. Yang kita carikan nilai x nya. Gimana agar si min 2 ini nggak ada, otomatis harus dijadikan 0 kan. Berarti kalau min 2 jadikan 0 berarti plus 2. Berarti x kurangi 2 plus 2 sama dengan, kalau di sini plus 2 maka ini juga harus plus 2. 0 tambah 2 2 gitu. Jadi x sama dengan 2 gitu. Gx pun sama. Nah gini, 6 tambah 2x sama dengan 0, maka 2x sama dengan berapa? 2x nya berarti sama dengan min 2x nya sama dengan min 6, maka x nya sama dengan, nah kan tadi 2x, karena 2x ini kan perkalian ya, 2 kali x berarti min 6 per 2 sama dengan min 3 gitu. Oke, nah sekarang langkah keduanya tentu letakkan pembuat 0 pada garis bilangan sehingga berbentuk interval yang dibatasi pembuat 0 tersebut. Nah, di sini dibuat pada garis bilangan ada min 3 dan 2 ya. Nih kan ini pembuat 0 itu kan min 3 dan 2, kita buat di sininya. Kemudian dari garis bilangan tersebut terbentuk interval itu berarti batasannya ya, yaitu ada yang x kurang dari sama dengan min 3, kurang dari berarti ke kiri kan. Nah sebelah sini x kurang dari sama dengan min 3. Nah yang ini berarti x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari 2. Dan x lebih dari, nah ini lebih dari kecil, lebih dari berapa? Lebih dari sama dengan 2 gitu. Oke. Oke, untuk interval x kurang 3. Nah, di sini ini ya. Berarti ini harus dikalikan dulu, dioperasikan dulu, ini berarti salah di sininya. Ini ke sini tuh min x. Berarti ini plus 2. Ini min 6. Ini min 2x. Gitu. Jadi ini ke sini dipindahkan min x plus 2x berarti x min 6 min 2 berarti min 8 gitu. Kalau mau dengan cara itu bisa, enggak maksudnya dihilangkan ininya juga bisa karena kedua-duanya negatif tuh. Jadi untuk interval x kurangi 3 adalah x min 8. Sekarang untuk interval x lebih dari sama dengan min 3. X kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini kan ada yang di posisi min dan positif, negatif dan positif. Nah, berarti yang si x min 2-nya itu min, nilai mutlak x min 2-nya itu min, dan di 6
plus 2x nya itu positif itu. Nah ini berarti jadi min x kurangi 2 ditambah 6 tambah 2x, berarti ini min x plus 2, jadinya berapa x jika ini dipindahkan ke sini? Min x kurangi 2x berapa? 3, min 3 ya, jadi 4 per min 3. Nah di sini juga udah x sama dengan min 4 per 3, jadi x nya min 4 per 3 gitu. Nah sekarang untuk lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2, dari kata-katanya juga udah lebih dari sama dengan 2, berarti itu positif, kedua ruasnya positif. Nah berarti di sini x kurangi 2 6x tambah 2x, x kurangi 2x 6 tambah, kenapa ditambah? Karena kan si 2 nya pindah ke sini. Nah jadi x kurangi 2x min x sama dengan min gitu. Min x sama dengan min 8, tidak memuat dalam interval. Kenapa tidak memuat dalam interval? Karena kan min 8, sedangkan di sini x nya itu harus lebih dari 2 gitu. Kalau yang ini memuat karena di sini kan yang pertama itu kan x kurang dari sama dengan min 3. Nah hasilnya setelah kita uraikan x nya itu min 2. Nah termasuk karena si min 8 itu jadi pernyataan benar kan, penyelesaian itu menjadi pernyataan benar. Jadi kan benar min 8 itu kurang dari sama dengan min 3, benar kan pernyataan ini? Berarti ini merupakan penyelesaian. Yang ini min 4 per 3, min 4 per 3 benar nggak sih di antara min 3 dan 2? Min 4 per 3, 4 per 3 itu 1 koma kan, min 1 koma. Nah berarti benar. Sedangkan yang ini min 8, intervalnya harus x itu lebih dari sama dengan 2. Apakah benar min 8 lebih dari sama dengan 2? Salah kan? Nah jadi bukan penyelesaian gitu. Jadi yang keempatnya gabungkan penyelesaian persamaan dari ketiga interval gitu kan. Nah setelah kita gabungkan, ternyata yang pernyataan yang benar itu kan di min 8 dan min 4 per 3. Maka penyelesaiannya itu ada di interval, min 8 dan 3, min 4 per 3. Jadi penyelesaiannya adalah min 8 atau min 4 per 3. Tuh. Sekarang yang C, mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan kedua ruas. Syarat mengkuadratkan kedua ruas itu apa? Jika kedua ruas bernilai positif. Nah, karena kita lihat soalnya, ini soalnya bisa kemungkinan positif kan dua-duanya. Kita gunakan kedua ruas. Nah ini dikuadratkan sifatnya itu dari nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat tuh. Nah sekarang kita substitusikan, berarti ini 2x. Nah karena dikuadratkan berarti ada plus min ya kan, karena di sininya min
pasti plus min. Nah ini 6 kali 2x, 6 tambah 2x. Nih yang ini nih, paham? Karena di sini kuadratnya min, nah kayak gini, a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Berarti kan ini a nya, ini b nya gitu. Kemudian 3x tambah berapa jadinya? 3x tambah 4. 6 kurangi 2, 4. Kemudian ini min x itu dari x kurangi 2x, jadinya min 2 kurangi 6, min 8. Min 8. Maka 3x tambah 4 sama dengan 0, dan min x kurangi 8 sama dengan 0, maka x nya min 4/3 dan x nya min 8 gitu. Oke, begitu penyelesaiannya. Dari penyelesaian tadi, kalian bebas mau menggunakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, apa dengan cara analisis X, apa dengan cara grafik. Yang menurut kalian mudah aja, yang mana. Hasilnya mah sama, mau pakai grafik, mau pakai analisis X, mau menggunakan mengkuadratkan kedua ruas juga sama hasilnya. Ini min 8 dan min 4/3 tuh. Nah sekarang pada bentuk fx, nilai mutlak fx sama dengan gx. Nah di sini nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan 2x kurangi 1. Di sini dengan menggunakan analisis x. Kalau analisis x berarti itu pembuat 0, kedua ruasnya dibuatkan 0. Nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan 0, maka x kurangi 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Itu pembuat 0 nilai mutlak. Jadi yang di dalam nilai mutlak itu yang ada pada tanda nilai mutlak itu sama dengan 0. Karena di sini 2, otomatis intervalnya ada yang x kurang dari sama dengan 2, ada x lebih dari sama dengan 2. Nah sekarang untuk interval x kurang dari 2 berlaku nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan min x kurangi 2. Kenapa min? Seperti yang sudah tadi dijelaskan, karena kurang dari, berarti min kalau kurang dari. Nah, berarti min x min 2, berarti min x plus 2, 2x min 1. Maka min 3x dari mana? Dari si 2x pindah ke sini, min x kurangi 2x itu min 3x. Min 3x sama dengan, nah min 1 ini pindah ke sini, jadinya berapa? Min 3x sama dengan 1. Min 3 bagi min 3 1 begitu. Nah untuk interval x lebih dari sama dengan 2 bagaimana? Berarti kalau lebih dari sama dengan otomatis akan positif, nilai mutlaknya akan positif. Kita tulis lagi aja, x min 2 sama dengan x min 2 sama dengan 2x kurangi 1.
berarti langsung ya, ini berarti min x 2x pindah ke sini berarti min x min x sama dengan 1, maka x sama dengan min 1. Nah, apakah ini min 1 benar? Lebih dari sama dengan 2? Salah, maka bukan merupakan penyelesaian. Maka penyelesaiannya yang mana dong hasilnya? Hasilnya itu berarti yang 1. Tuh, nah di sini sudah dijelaskan kenapa bukan penyelesaian. Tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.